Muslim. Bila anak-anak kita ditanya, siapakah manusia yang mengelilingi dunia? Mereka serempak akan menjawab, Christopher Columbus. Yang sampai ke Sumatera, yang sampai ke Semenanjung Malaya, yang sampai ke negeri Melayu Nusantara, seorang yang datang dari Maghribi. Makamnya sampai hari ini masih ada lagi di Tanjer, Tonjah. Dia bernama Ibnu Battuta. Perjalanan dia ditulis dalam kitab 2 juzuk. Nama kitabnya Rihlah Ibnu Battuta, Explorer, perjalanan dunia Ibnu Battuta. Ibnu Battuta sebelum dia pergi berkeliling dunia, dia pergi ke Makkah dulu. Dia tawaf, selepas tawaf dia sa'i, selepas sa'i dia tahallul, barulah dia melangkahkan kaki. Selepas itu dia tulis semua. Dia bercerita tentang aku bertemu dengan seorang sultan. Mereka menggunakan jubah warna hijau dan putih. Raja-rajanya menunggang gajah, menaiki kuda. Aku melihat istana mereka yang begitu megah. Negeri itu bernama Sumatera. Dia bercerita tentang negeri-negeri kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Nusantara. Apa maknanya? Bahwa orang Islam sudah berkeliling dunia. Padahal masa itu belum lagi ada alat-alat yang canggih, yang hebat. Dia semuanya berserah kepada Allah. Tawakalnya membuat dia menjadi kuat. Tawakal orang dulu membuat Islam menjadi maju. Tawakal orang sekarang membuat Islam menjadi mundur. Tawakal orang dulu membuat dia berkeliling dunia. Tawakal orang sekarang membuat dia tidur dalam kelambu. Jadi siapa yang salah sebetulnya? Padahal Quran yang dibaca sama. Quran yang dibaca oleh Ibnu Battuta adalah Quran yang dibaca oleh kita sekarang. Hadis yang dibaca oleh Ibnu Battuta adalah hadis-hadis juga yang dibaca oleh kita sekarang. Jadi kalau begitu bukan ajarannya yang salah, tapi cara kita memahami Islam. Maka yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah islahul fardi, memperbaiki diri. Dirinya apa dulu diperbaiki? Yang diperbaiki adalah islahul aqidah. Aqidah artinya dua tali yang disimpul mati. Ada satu tali, ada satu tali. Ikat simpul tali. Maka kalau sudah disimpul mati, dia tidak akan terbuka sampai akhir. Maka disebut dia dengan ilmu aqidah. Berasal dari hadis Nabi SAW. Ketika datang Abu Hafs panggilan dia. Sebab orang Arab tak boleh memanggil nama. Menyebut nama itu tak sopan, tak beradab, tak berakhlak. Maka dipanggil dia, ya Abu Hafs. Abu Hafs, siapa dia? Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Datanglah seorang yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Tak ada bekas-bekas tanda dia perjalanan jauh. Tapi tak ada orang Madinah yang mengenali dia. Biasanya kalau dia datang dari jauh, tentulah rambut dia berdebu, tentulah pakaian dia lusuh dan kotor. Maknanya dia datang dari jauh. Kalau rambut dia hitam bersih, baju dia bersih, maknanya dia orang tempatan. Pastilah orang kenal dia. Tapi orang ini aneh. Rambut dia hitam, baju jubah dia putih, tapi tak ada orang kenal. Siapa dia? Dia bertanya tentang mahwal iman. Apa iman itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Hari ini masih ada umat Islam yang percaya, menggantungkan akidahnya, keyakinan, nasibnya, nyawanya, menggantungkan rezekinya kepada benda. Maka sesungguhnya rosaklah la ilaha illallah. Sebab dia ketika berkata la ilaha, tak ada pokok kayu. La ilaha, tak ada batang anak panah. La ilaha, tak ada kuasa jin, hantu dan setan. La ilaha. Sampai hari ini masih ada orang Islam yang meminta kepada benda, yang minta kepada batu. Saya membawa jamaah dulu masa saya belajar 20 tahun yang lalu. Tahun 2000 saya pergi haji dari Kaherah sampai ke Makkah, membawa jamaah pergi tawaf, pergi sa'i, pergi tahallul, pergi belanja shopping juga. Pergi mencari-cari batu. Boleh bawakan saya ke tempat jual batu. Saya tunjukkan batu, dari yang batu kecil 1 rial hingga yang sebesar telur angsa. Saya tunjukkan semua. Selepas itu saya tunjukkan batu kecil, dia tak beli. Batu besar dia tak beli. Batu sedang dia tak beli. Selepas itu saya pun malu pada yang penjual, saya nak balik. Selepas itu dia tanya, ada tak batu yang boleh melariskan niaga? Manusia sekarang tak menyembah batu, tapi dia masih percaya bahwa batu ada kekuatan, bahwa batu ada khasiat. Maka dalam Islam kita diajarkan bagaimana
Umar ibn al-Khattab ketika akan mencium Hajar Aswad, apa kata Umar bin Khattab? Ya Hajar, wahai batu, innaka la tanfa' wa la tadur. Engkau tak dapat mendatangkan manfaat, engkau pun tak dapat menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencium engkau, maka aku pun tak mahu mencium engkau. Ustaz Somad bercerita tentang batu, tapi dia guna batu cincin juga. Saya guna batu suka aja. Tak ada saya katakan bila pakai batu merah maka muka kita akan merah, kita berani bicara di depan menteri-menteri. Tak ada. Tak ada saya cakap macam tu. Saya tak ada keyakinan macam tu. Saya berbicara sebelum saya berangkat, saya bersolat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, yang akan kusampaikan ini adalah firman-firman-Mu, ayat-ayat-Mu. Yang kusampaikan ini adalah sabda Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kujumpai adalah umat-umat-Mu. Mereka adalah pencinta-pencinta-Mu, ya Allah, ya Rasulullah. Yang kupijak ini adalah bumi-Mu. Aku bernaung di bawah langit-Mu, maka beri aku kekuatan. Kita tiada kekuatan. Darah kita, jantung kita, buah pinggang kita, paru-paru kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang ada ini dari Allah, paru-paru ini datang dari Allah. Maka sebelum berangkat tadi semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak percaya kepada benda-benda. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika istri Nabi, ibu kita semua. Istri Nabi itu ibu kita. Makanya setelah pas Nabi SAW meninggal, tiada seorang pun yang berani menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Sebab apa? Sebab orang yang menikahi istri Nabi sama dengan menikahi ibu kandungnya sendiri. Suatu ketika Aisyah Ummul Mukminin, ibu kita, maka nanti bila ada setengah-setengah kelompok-kelompok yang mencaci maki Aisyah, berarti dia mencaci maki ibu kita. Kita mesti membela dengan darah dan nyawa kita. Manakala Aisyah membuka bantal, dia buka bantal, dia tengok di bawah bantal, di atas bantal ada budak kecil yang ditidurkan oleh ibunya, bundanya. Selepas itu Aisyah menengok di bawah bantal ada Musa. Musa pisau untuk mencukur janggut, untuk mencukur misai. Dia tengok ada pisau. Lalu Aisyah bertanya, ini pisau ini untuk apa? Untuk apa kau buat pisau ini? Apa kata perempuan itu? Bila pisau ini diletakkan di bawah bantal, maka jin pengganggu budak kecil akan lari ketakutan. Maka kata Aisyah, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kami untuk percaya yakin kepada benda, maka meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainin lamma. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Dulu ternyata pada zaman Nabi pun, pada zaman Aisyah radhiyallahu anha pun, mereka percaya bahwa jin takut dengan pisau kecil. Sekarang kita nak letakkan apa? Nak letakkan pisau besar. Jin-jin sekarang pun tak takut lagi dengan pisau. Dulu katanya jin takut dengan bawang. Sekarang bawang dah habis, dia masak semua dah. Oleh sebab itu maka yang membangkitkan ketakutan ini, di mana letak takut dalam hati? Takut itu datangnya dari mana? Daripada Allah. Allah yang memberikan ketakutan kepada makhluk-makhluknya. Kalau hati dipenuhi rasa takut, maka jin dan setan pun akan takut. Kalau hati sudah penuh dengan rasa takut kepada Allah, maka jin, hantu dan setan pun akan takut kepada manusia itu. Mana buktinya? Buktinya tak lain tak bukan adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masalaka Umar fajjan qattu. Kalau Umar lalu di suatu jalan, illa salakas syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lalu di suatu jalan, maka setan akan lalu di jalan yang lain. Begitulah setan takut. Suatu ketika dulu pada masa pemerintahan gubernur Mesir bernama Amr bin As. Amr bin As melihat orang-orang Mesir di Kairah menghanyutkan, mereka letakkan rakit di atas sungai Nil, mereka dudukkan anak gadis yang paling cantik, mereka buatkan gelang, rantai, subang, mereka berikan perhiasan-perhiasan, lalu kemudian mereka hanyutkan di sungai Nil. Gubernur Mesir bernama Amr bin As bertanya, apa yang kamu lakukan ini wahai orang Mesir? Apa kata orang Mesir? Ini untuk menjamu sungai Nil. Sebab bila tidak kita hanyutkan sungai Nil ini anak gadis, maka nanti air akan surut, kering. Kalau sudah air surut dan kering, tanaman gandum akan mati. Kalau tanaman gandum mati, maka kita semua di Mesir ini akan mati.
Amr bin As melarang, jangan, perbuatan kamu ini syirik, sebab kamu minta kepada jin, hantu dan setan penjaga sungai Nil. Lalu kemudian orang Mesir berkata, pilihan kita dua wahai gubernur, wahai Amr bin As, kita buat ini, sungai akan naik, atau kita diam, kita akan mati, pilih mana? Amr bin As pun terdiam. Lalu dia buat surat, dia kirim kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ila Amirul Mukminin, kepada pemimpin orang beriman Umar ibn al-Khattab, ini di Mesir ada tradisi menghanyutkan anak gadis di sungai Nil. Bila ini tidak dibuat, nanti air Nil tidak naik. Kalau air Nil surut kering, maka kami semua di Mesir ini akan mati. Maka kemudian Amr bin As mengirimkan surat itu. Surat itu dibalas oleh Umar bin Khattab. Dia masukkan surat kecil di dalam envelope yang besar, lalu kemudian sampai kepada Amr bin As. Kata pembawa surat, wahai Amr bin As, masukkan surat Umar bin Khattab ini ke sungai Nil. Amr bin As bertanya-tanya dalam hati, apalah agaknya isi surat Umar bin Khattab itu? Lalu kemudian dia buka, dia baca isinya. Min Abdillah, dari hamba Allah. Dia tak berkata dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia katakan min Abdillah, dari hamba Allah. Ila Nahrin Nil, kepada sungai Nil. Ya Nahran Nil, wahai sungai Nil, in kunta tajri min qibalillah fajri. Kalau engkau mengalir dari Allah, kalau mengalir karena Allah, kalau engkau memang makhluk Allah, fajri, mengalirlah engkau karena Allah. Fa illam tajri, kalau engkau bukan makhluk Allah, maka tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Lalu kemudian Amr bin As memasukkan surat itu ke sungai Nil. Esok pagi dia tengok naik air sungai Nil 16 jengkal naik ke atas. Kisah itu diceritakan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir yang menulis tafsir Ibnu Katsir dalam kitabnya bernama Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah awal sejarah, wan Nihayah akhir sejarah. Kalau nak baca buku sejarah, bacalah kitab Al-Bidayah, kerana ini kitab tertua tentang sejarah sampai kepada masa kehidupan Ibnu Katsir abad ke-8 Hijrah. Mazhab dia Syafi'i, baik sekali, semazhab dengan kita, mazhab Syafi'i. Apa maknanya? Bahwa yang betulkan pertama adalah akidah. Bila ada orang yang meminta kepada setan, meminta ke rezeki kepada makhluk, ada orang mengatakan ini masalah akhlak. Ini bukan masalah akhlak, ini adalah masalah yang pertama, akidah. Kenapa Ustaz berpanjang lebar bercerita tentang masalah akidah ini? Karena krisis masalah kita bukan masalah ekonomik, bukan masalah politik, bukan masalah umat. Masalahnya adalah masalah akidah. Orang kalau akidahnya baik, maka masyarakat akan baik, maka negara akan baik, kerajaan akan baik, umat ini pun akan baik. Dari mana datangnya kebaikan? Dari akidah yang benar. Maka insya Allah anak-anak cucu kita ajarkan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Bukan akidah ahlul bid'ah, bukan akidah ahlu yang keluar daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun habis untuk akidah. Bila Nabi SAW bahaskan 13 tahun untuk akidah, Abdul Somad hanya membahaskan akidah ini 13 menit saja. Apa yang Ustaz pandang dari tadi ke bawah? Saya pandang jam supaya waktu tak habis. Saya start tadi dari pukul 9.30, insya Allah finish berakhir 10.30. Pertama, akidah. Selepas akidahnya baik, barulah ibadah. Maka Nabi SAW bercerita tentang haji. Bila haji? Haji bukan di Makkah, haji nanti di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bila haji diwajibkan? Tahun ke-6. Haji diwajibkan ke tahun ke-6, tapi Nabi baru melaksanakan ibadah haji tahun 10. Oh, kalau begitu boleh haji ini kita tunda. Nabi dulu, kita sekarang jangan. Man lahu sa'atun, siapa yang punya rezeki tapi dia tak nak pergi haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Mudah-mudahan tuan-tuan yang sudah ada kemampuan berangkat, kita doakan bersama pergi haji insyaAllah. Walillahi ala nasi hajjul bait, Allah mewajibkan haji. Puasa, apakah mereka dulu di kota Makkah Al-Mukarramah ada puasa? Tak ada puasa. Bila puasa ini diwajibkan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tahun kedua hijrah barulah ada puasa. Bayar zakat, selama di Makkah tak ada mereka bayar zakat. Bila mereka baru bayar zakat? Setelah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka bila ada jamaah kita, jiran kita, sahabat kita, satu office dengan kita, dia tak pernah bayar zakat. Awak kenapa tak bayar zakat?
saya belum hijrah lagi. Dia masih masa Makkah lagi. Maka tak ada alasan. Sebab kita bukan hidup pada zaman Nabi, kita hidup selepas Nabi. Maka kita tetap melaksanakan bayar zakat, kita tetap melaksanakan salat. Tapi salat sudah ada di Makkah, Ustaz Abdul Samad. Betul. Tapi ingat, Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan tahun 10, ada yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah. Apa maknanya? Tetap dulu akidah. Kenapa disebut dia tauhid? Satu. Wahid, satu. Wahid, mensatukan. Sebab mereka dulu Tuhannya banyak. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Datanglah Islam berkata, Qul huwallahu ahad. Makanya ketika Bilal bin Rawah ditimpa perutnya dengan batu, dibuka bajunya, kulitnya yang tipis ini kena ke pasir Makkah yang amat sangat panas. Apa yang keluar dari mulutnya? Ahad, 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 ahad. Esa, tunggal, tak berbilang. Lau kana fihi ma'alihatun illallah, seandainya di dunia ini ada Tuhan selain Allah, la fasadata. Sudah lama alam ini hancur. Karena kata Tuhan ini begini, kata Tuhan ini begini. Sedangkan sesama kita aja berkelahi hancur dunia, apalagi kalau Tuhan berkelahi. Maka Islam mengajarkan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bukan samad ini. Ini Abdus Samad. Abdu hamba. Samad Allah, Abdus Samad ini hamba Allah. Sebab yang kita ini semua bukan hamba harta, bukan hamba kuasa, bukan hamba dunia. Kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa berkata, "Inni abdullah." Aku ini hamba Allah. Atani alkitab. Allah memberi aku alkitab, Injil. Lalu kemudian kita pun juga mengatakan kita ini hamba Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Dia memperjalankan hambanya. Yang boleh berjalan Isra Mi'raj, yang boleh salat, hanyalah orang yang sudah menghambakan dirinya kepada Allah. Bukan menghambakan dirinya pada pokok kayu, bukan menghambakan dirinya pada emas, bukan menghambakan dirinya pada cincin batu, tapi menghambakan diri kepada Allah. Maka dialah yang punya kuasa. Allah akan berikan dia kuasa untuk menebarkan kedamaian di atas muka dunia. Yang pertama kali adalah akidah. Setelah itu barulah ibadahnya baik. Alladzina yuqimuna shalah. Mereka yang menegakkan salat, mereka yang melaksanakan salat. Tapi baca pangkal ayatnya. Walladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang gaib. Malaikat yang mencatat, malaikat yang menulis, malaikat yang mencatat amal kita. Gaib. Yang sudah pernah menengok malaikat, coba angkat tangan. Tak ada yang pernah menengok malaikat. Sedangkan Umar bin Khattab, manakala datang Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Selepas itu Umar pergi. Selepas itu orang yang bertanya tadi pergi. Nabi bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, ya, kamu tahu tak siapa tadi yang datang itu? Tidak. Umar bin Khattab, ya, kamu tahu tadi siapa yang bertanya tadi? Tidak. Sahabat Nabi tak tahu itu malaikat. Tapi sekarang banyak pula orang yang mengaku berjumpa dengan malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Umar bin Khattab tak tahu bahwa yang datang itu Jibril. Sampai Nabi Muhammad memberitahu. Apa kata Nabi SAW? Atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi kepada kamu adalah Jibril membetulkan agama kamu. Setelah baik akidah, baik ibadah, automatically orang yang baik akidahnya, baik ibadahnya, maka akan baik akhlaknya. Mencari menantu lelaki baik akidah, baik ibadah, baik akhlak. Itu kata Nabi SAW. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang meminang anak kamu, kamu suka pada agamanya. Agama maksudnya sini adalah akidahnya, ibadahnya. Wa khuluqahu, akhlaknya. Fazawijuhu. Adapun harta akan datang. Harta akan datang. Kau cari dunia, akhirat tak akan singgah. Tapi kalau kau cari akidah yang benar, kau cari ibadah yang betul, kau cari akhlak yang benar, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Percaya tak percaya? Sudah saya sampaikan. Itulah letaknya iman. Bila benda itu ada, nampak kita percaya, itu bukan iman. Percayakah Ustaz Abdul Samad bahwa air itu ada? Percaya. Dari mana Ustaz percaya? Mata saya melihatnya. Bukan iman. Itu percaya.
Iman adalah meyakini bahwa masa depan kita tak tahu. Yang pemuda-pemudi hari ini dia tak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dalam surat Luqman dikatakan Allah di ujung-ujung surah, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada." Tak ada yang tahu apa yang terjadi esok pagi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada yang tahu di bumi mana dia akan mati. Keyakinan kita tentang masa depan itu adalah iman. Setelah baik akidah, islahul akidah, baik ibadah, islahul ibadah, baik akhlaknya insyaallah. Mana contohnya? Malam ini saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang baik akidahnya, baik ibadahnya, dan baik akhlaknya insyaallah. Yang tak baik ibadahnya ini siapa? Ustaz Somad berbicara di depan orang tua, bicara di depan pemimpin, suaranya menggelegar. Kalau gitu kita lembutkan suara. Jamaah sekalian, marilah kita perbaiki akidah. Jadi saya berbicara suara keras ini, dalam Al-Quran dilarang bersuara keras-keras. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu bersuara kuat-kuat di atas suara Nabi. Sekarang ayat itu ditulis di atas makam Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu bersuara kuat-kuat di atas suara Nabi. Ini suara Abdul Somad ini sudah berkali-kali lebih kuat daripada suara Nabi. Untuk apa? Bukan ada niat takbur, niat sombong, bukan. Ini semata-mata hanyalah untuk menyampaikan dakwah-dakwah. Banyak ustaz-ustaz lain, badan dia tegap, muka dia tegap. Abdul Somad semua kecil, suara aja besar. Suara ini yang dipakai. Mudah-mudahan suara ini dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling utama adalah akhlak. Innama bu'istu, aku diutus ke atas dunia ini liutammima makarimal akhlak, kesempurnaan akhlak, akhlakul karimah. Selepas baik islahul fardi, pribadi-pribadi syakhsiahnya orang-orang yang sudah baik, baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, barulah orang-orang baik tadi disatukan. Ada orang baik namanya Abu Bakar, ada orang baik namanya Umar, ada orang baik namanya Utsman, ada orang baik namanya Ali, ada orang baik namanya Hudzaifah ibn Yaman, ada orang baik namanya Abdullah bin Mas'ud, ada orang baik namanya Hamzah bin Abdul Muttalib, ada orang baik namanya Asma, ada orang baik namanya Zubair ibn Awam, ada orang baik namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang-orang baik ini mesti disatukan dalam sebuah community. Alhamdulillah. Malam ini orang-orang baik sedang berkumpul di tempat yang paling baik. Dalam ibadah yang paling baik, berzikir dengan Allah. Dalam community yang baik. Makanya saya selalu mengajak, mari, banyak orang yang baik kalau sendirian. Masa sendirian dia baik. Tapi kemudian ketika bersama, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan, menanduk ke depan, menyipak ke belakang. Kalau ada manusia macam ini, sabar-sabar saja. Nanti Idul Adha, kita selesaikan. Bila kita sanggup menjadi pemimpin, majulah ke depan. Bila kita tak mampu, ikutlah di belakang. Jangan diletakkan di belakang menanduk, diletak di depan menyipak ke belakang. Orang Melayu paham? Boleh paham? Tak paham nanti saya jelaskan. Apa maknanya? Idza kuntum salasatan fi safarin. Kalau kamu ada 3 orang melakukan perjalanan musafir, falyu'ammiruhum ahadahum, hendaklah salah satu dari kamu mengangkat menjadi pemimpin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dia diangkat sebagai pemimpin berdasarkan musyawarah.